Halo guys, selamat datang di channel saya. Saya Ferdian dan di sini saya akan membagikan video mengenai tips tentang ikan hias, akuarium dan segala hal yang berkaitan dengannya dengan media yang saya buat sendiri. Tonton sampai habis ya. Oke, jadi di sini adalah ikan cupang. Ikan cupang adalah ikan air tawar yang habitat asalnya ada di beberapa negara Asia Tenggara, antara lain Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Vietnam, dan tentunya Indonesia. Karakteristik dari ikan cupang ini ialah mempunyai bentuk ekor yang unik, banyak sekali macam-macamnya, dan tentunya memiliki variasi ragam warna yang sangat beragam. Ikan cupang mampu bertahan hidup rata-rata 2-3 tahun, dengan catatan dirawat dengan baik dan benar ya. Lalu ia juga mampu hidup sampai 14 hari meskipun tidak kita beri makan. Tapi ya jangan sampai lupa ya, harus beri makan juga. Oke, kita lanjut. Selanjutnya di sini ada ikan plati. Plati adalah nama umum ikan hias air tawar dalam genus Hippoporus. Plati berasal dari wilayah pantai timur Amerika Tengah dan Meksiko Selatan. Karakteristik ikan plati ialah memiliki corak warna yang cantik. Jadi warna dasar badannya kekuningan hingga coklat zaitun dengan satu atau lebih bintik hitam pada ekornya. Dan tentunya ikan ini itu menarik. Jadi itulah sebabnya disukai oleh para penghobi ikan hias. Jadi ikan ini dikenal kuat dan tahan terhadap berbagai kondisi air dan karakter mereka yang mudah berkembang biak gitu. Lalu lanjut, berikutnya ada ikan koki atau ikan mas koki. Jadi ikan koki adalah salah satu jenis ikan air tawar populer di Indonesia. Ikan ini awal mulanya dibudidayakan oleh masyarakat Tiongkok sekitar tahun 960 hingga 1729. Karakteristik dari ikan ini ialah bentuk badan lebih pendek seperti bulatan telur, lalu bentuk mata telesimetris yang menonjol keluar. Bentuk siripnya mirip seperti kupu-kupu dan biasanya panjang ekornya itu melebihi badannya. Ikan mas koki dapat hidup dalam kolam maupun di akuarium. Dengan perawatan yang baik, mereka dapat hidup lama hingga 15 tahun. Namun, ikan dapat mati lebih cepat bila sudah terinfeksi penyakit dan parasit. Jadi, jika teman-teman ingin memeliharanya, maka rawatlah ikan mas koki ini dengan baik ya, teman-teman. Lalu kemudian ada ikan black ghost. Ikan black ghost adalah ikan tropis milik keluarga ghost fish. Mereka berasal dari habitat air tawar di Amerika Selatan, di mana mereka berkisar dari Venezuela hingga Sungai Paraguay Paraná, termasuk lembah Amazon ya. Jadi di sini karakteristik dari ikan ini ialah sekilas memiliki bentuk tubuh mirip bulu ayam. Namun, jika dilihat secara saksama, ikan ini itu memiliki tubuh yang memanjang, pipih, dan sedikit corak putih di bagian hidung. Disebut ikan hantu karena memiliki tubuh yang berwarna hitam pekat layaknya penampakan hantu. Kemudian ikan ini mampu dengan cepat beradaptasi dengan ikan di akuarium. Jadi tidak perlu memerlukan perawatan khusus dan ikan ini mampu bertahan hidup hingga 15 tahun di alam liar. Tapi jika kita pelihara dengan baik, mungkin skala hidupnya ya bakal sama sih seperti di alam liar gitu. Kemudian selanjutnya, ikan botia. Ikan botia adalah sebuah spesies ikan air tawar tropis. Jadi spesies tersebut adalah anggota tunggal dari genus Comopodia. Spesies tersebut itu berasal dari perairan dalam di Indonesia, di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Di Sentarum, Kalimantan Barat, ikan tersebut itu dipanggil ulang-uli gitu. Mereka mempunyai karakteristik seperti bentuk tubuh pipih dan bulat memanjang yang ditutup sisik halus. Kepalanya yang memiliki bentuk seperti torpedo agak meruncing ke arah mulut.
Lalu di mulutnya itu ikan botia terdapat 4 buah sungut atau patil sebagai alat perlindungan diri jika mereka merasa terancam atau merasa dalam bahaya gitu. Ikan ini mampu bertahan dalam akuarium selama 20 tahun di alam liar. Tetapi dalam lingkungan akuarium jarang yang dapat mencapai panjang hidup seperti itu. Berikutnya ada ikan angelfish. Ikan angelfish adalah spesies ikan dari genus Petroleum yang paling umum dipelihara di penangkaran. Ikan ini berasal dari lemah Amazon di Amerika Selatan, khususnya di Sungai Ucali Peru, Sungai Oyapock, sama di Guyana, Prancis. Karakteristik dari ikan ini memiliki bentuk tubuh pipih, lalu berwarna keperakan dan memiliki garis-garis hitam dengan kepala yang tajam dan siripnya yang tampak besar. Umur standar dari ikan ini itu kurang lebih 10 sampai 12 tahun lah. Mereka tak hanya tahan terhadap perubahan parameter air, tapi mereka juga mudah berkembang biak dan dibesarkan. Satu-satunya yang perlu diperhatikan adalah karena mereka teritorial, jadi Anda perlu merawatnya di lingkungan yang nyaman ya tentunya. Berikutnya atau selanjutnya ada ikan neon tetra. Ikan neon tetra adalah ikan air tawar dari famili Characidae dari ordo Charavisformes. Jenis spesies dari genusnya berasal dari sungai air hitam dan air jernih di basin Amazon Amerika Selatan. Karakteristik dari ikan ini ialah memiliki punggung biru muda di atas perut dengan warna putih perak. Ikan ini dicirikan oleh garis horizontal berwarna biru di sepanjang setiap sisi ikan dari hidung ke dasar sirip ikan, dan garis merah warna-warni yang dimulai dari tengah tubuh dan memanjang seperti positeror ke dasar sirip ikan gitu. Ikan neon ini memiliki umur yang panjang juga ya teman-teman. Jika teman-teman ingin memelihara ikan ini, sebaiknya beli dengan jenis yang sama ya. Jadi jangan dicampur agar ia dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan adaptasi dengan rumah barunya gitu. Kemudian lanjut ada di sini ikan moli. Jadi ikan moli merupakan jenis ikan hias yang berasal dari daerah aliran Sungai Amazon serta sungai-sungai lainnya yang berada pada daerah Amerika Selatan. Pada alam bebas, ikan ini itu termasuk ikan yang berkelompok dan sering hidup pada sela-sela akar tanaman air. Karakteristik dari ikan ini ialah memiliki tubuh pipih dengan berbentuk seperti segitiga, tubuhnya lebar di bagian tengah dan meruncing di bagian moncongnya. Di ujung lainnya badannya terlihat sedikit meruncing ke arah pangkal ekor berbentuk kipas gitu. Ikan ini itu saat memiliki varietasnya itu atau jenisnya itu banyak sekali ya. Jadi kalau kalian cari itu ikan moli di pasaran itu banyak sekali ya. Ada moli balon, ada black moli, white moli, moli green balon, marble moli, moli kuning, dan lain-lain yang memiliki memiliki masing-masing varietas dan keunikannya tersendiri. Umur rata-rata ikan moli adalah sekitar 3 sampai 5 tahun. Meskipun mereka bukan spesies air tawar, namun paling lama ya di luar sana mungkin bisa hidup lebih lama lah gitu. Lanjut ada ikan komet. Ikan komet adalah salah satu jenis ikan hias yang kecil namun diminati oleh para pecinta hias akuarium ya. Ikan ini pertama kali dibudidayakan oleh penduduk Cina pada tahun 1729. Awalnya ikan ini itu mempunyai fisik seperti layaknya ikan koki. Jadi karakteristik dari ikan ini ialah ekornya panjang dan bercabang, tubuhnya ramping, hanya memiliki satu sirip ekor. Jadi ikan ini tuh sama seperti tadi, tapi ikan ini tuh memiliki beragam banyak sekali jenisnya, mulai dari Comet Slayer, Sarasa, Rain Garden, Comet, Comet Harimau, Subungkin, Tanco, Comet Pancawarna, Comet Merah, Comet Merah Hitam, Marigold, Comet Common, dan masih banyak lagi. Rata-rata ikan ini tuh bisa hidup sampai 10 tahun. Ikan komet ini dapat memperpanjang umur mereka lebih lama dengan kondisi tertentu. Jadi kondisi air yang
optimal itu ya harus harus dilihat ya teman-teman, agar untuk mengurangi kemungkinan adanya penyakit pada akuarium teman-teman. Selanjutnya kemudian ada ikan diskus atau diskus ya. Ini itu berasal dari Sungai Amazon di Amerika Selatan. Saat ini ikan diskus tergolong sebagai ikan hias air tawar yang langka di alam liar. Karakteristik dari ikan ini adalah memiliki bentuk tubuh yang tampak rata dengan bentuk keseluruhan bulat mirip cakram. Ikan ini memiliki berbagai warna dan pola cerah seperti hijau, biru, merah muda, dan coklat. Ikan diskus dapat bertahan lama, rata-rata sekitar 10 tahun. Namun jika dirawat dengan baik, ada kemungkinan ikan diskus hidup lebih lama dari usia rata-rata tersebut. Yang berikutnya ada ikan pembersih kaca atau bisa disebut ikan sapu-sapu. Ikan ini berasal dari Sungai Amazon di Amerika Selatan sana, namun saat ini keberadaannya itu sudah tersebar di beberapa negara di dunia ya. Spesies sapu-sapu di Indonesia itu kan ya sudah tidak asing lagi bagi kita. Karena ya ikan ini kan dimanfaatkan oleh para penghobi ikan untuk sebagai pembersih kaca ya. Untuk karakteristik dari ikan ini ialah ada pada corak tubuhnya. Ikan ini memiliki tubuh dengan warna hitam pekat dan corak polkadot di warna di sekujur tubuhnya. Ikan ini dapat hidup hingga 30 jam lamanya meskipun tanpa air. Jadi kalau dia keluar dari air itu ya dapat hidup sampai 30 jam. Hal ini karena sapu-sapu memiliki simpanan oksigen yang cukup di perut mereka. Dan ikan ini dapat hidup lebih dari 20 tahun di alam liar. Berikutnya ada ikan lohan. Ikan lohan ini pertama kali ditemukan di Malaysia, tepatnya di bagian barat negara tersebut. Di Indonesia sendiri, ikan lohan baru dikenal sejak 1993 dan langsung memiliki banyak minatnya. Karakteristik dari ikan ini ialah jidat nonong ya, seperti di sini ada benjolan di kepala, mempunyai bisik dengan motif warna yang beragam. Dari segi sirip dan ekor mereka melebar dan utuh seperti ikan mujair. Terdapat bintik-bintik kecil di seluruh tubuhnya. Bibir lebih besar dibandingkan ikan lain dan dominan sisiknya itu berwarna hitam. Lalu untuk ikan ini tuh mempunyai daya tahan hidup yang lumayan panjang juga ya. Jika perawatannya benar itu bisa mencapai 5-6 tahun. Namun ya nanti ya kan ikan kalau tua ya jadi lincahnya itu kan jadi berkurang seiring bertambah usianya gitu. Lanjut, berikutnya ada ikan koi. Jadi sudah tidak asing lagi ya bagi kita mendengar kata ikan koi ini karena sudah namanya kan sudah dikenal publik juga ya. Jadi koi atau secara spesifiknya koi berasal dari bahasa Jepang yang berarti ikan karpet. Jadi lebih spesifiknya itu lebih ke merujuk pada shikigoi yang kurang lebih bermakna ikan karpet yang bersulam emas atau perak. Di Jepang, koi menjadi semacam simbol cinta dan persahabatan. Karakteristik dari ikan koi ialah memiliki bentuk tubuh yang unik. Tubuhnya memanjang seperti torpedo, punggung pinggul, dan ekornya terdapat sirip yang tumbuh gitu. Kepalanya seperti ikan mas dan memiliki kumis kecil untuk mencari makanan. Ikan koi bisa hidup lebih lama, jadi kabarnya itu mencapai umur sampai 70 tahun ya, bahkan lebih. Ikan koi ini memiliki habitat asli di air yang mengalir seperti pada jeram atau sungai dengan arus cukup deras. Jadi artinya koi terbiasa hidup dalam lingkungan air dengan kadar oksigen tinggi. Bagi teman-teman yang ingin menggeluti pembudian ikan koi, perlu diperhatikan lagi airan di kolam teman-teman ya. Jangan sampai oksigennya sampai habis ya. Bisa pakai aerator untuk oksigennya gitu. Udah habis. Jika ya seperti inilah teman-teman. Jika ada kekurangannya, saya minta maaf, dan jika ada kelebihannya, tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Terima kasih telah menonton video ini, dan tunggu video saya selanjutnya.